Serta kelas DSKB Dasar Struktur Konstruksi Bangunan. Selamat datang di Didit Novianto Channel. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk refresh sejenak, melihat home center di dekat rumah saya ya, di Jepang ya. Jadi di sini sistemnya tidak seperti di Indonesia yang toko material gitu, satu blok itu toko material semua gitu. Jarang sekali bisa ditemui seperti itu, karena sebagian besar struktur yang ada di Jepang itu memakai struktur kayu seperti yang kita bahas di vlog yang lain di sebelah, di kelas sebelah, yaitu hampir seluruh bagian dari rumah, dari bangunan Jepang, bangunan lantai rendah ya di Jepang, itu kebanyakan menggunakan kayu, baik dari dinding, atap, bahkan sistem lantainya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang lantai ya. Karena efek penggunaan struktur lantai dari kayu tersebut itu artinya mempengaruhi bahan-bahan penutup lantainya. Nah, kita saat ini sedang berada di home center ya. Jadi home center itu tipologi yang ya mungkin ada di Indonesia, tapi di sini orang-orang lebih kepada tempat dimana semua hal itu ada gitu ya, tentang rumah, tentang DIY, tentang membuat apa sendiri, memasak apa sendiri gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah, dengan halaman, dengan garden gitu, semuanya ada. Nah, ini contoh salah satu bahan penutup lantainya ya. Mereka pakai join lantai semacam ini. Ini terbuat bukan dari 100% kayu ya. Jadi ada campuran dari kayu dan plastik ya, bahan plastik seperti itu. Nah, di belakangnya ada tempelan seperti ini ya. Jadi sistemnya adalah semacam stiker, nanti tinggal dikupas kemudian ditempel di lantai yang sudah ada. Nah, lantainya biasanya seperti apa? Macam-macam ya. Kalau beton biasanya lantai beton ini tinggal dipasang. Tapi kalau lantai bawahnya adalah struktur kayu ya, biasanya ini untuk bahan tahan airnya gitu, untuk melindungi kayunya agar tidak kena langsung gitu. Kemudian ada juga yang model karpet seperti ini ya. Ini tile tapi karpet ya. Jadi memang kebanyakan di Jepang itu tidak menggunakan lantai yang keras ya, karena menghindari bahaya sebenarnya, bahaya dari misalkan kepleset atau jatuh atau jedot gitu ya. Kemudian menghindari juga berat yang terlalu berlebihan pada bangunan. Jadi bagaimana bangunan itu didesain sedemikian rupa agar seringan mungkin secara bebannya. Nah, ini ada juga versi murahnya ya, versi murah. Jadi seolah lantai parket ya, tapi sebenarnya hanya plastik dan karet ya. Jadi dia hanya penutup gitu ya. Oke. Nah, ini yang bagian yang khas sekali di Jepang adalah lantai tatami. Nah, ini tatami ini mirip sekali dengan tikar ya kalau di Indonesia ya, lantai tikar, tapi dia modular. Jadi orang yang mau menggunakan tatami ini masih ini ya, masih populer ya, walaupun di zaman modern seperti ini mereka biasanya tetap memakai tatami untuk di rumah-rumah mereka. Tapi walaupun tidak seluruhnya ya, tapi ada beberapa bagian gitu, satu ruangan khusus untuk tatami. Nah, tatami ini di dalamnya bisa kita lihat seperti ini nih, tatami. Nah, ini biasanya banyak sekali peredamnya, cukup tebal karena mengingat iklim Jepang yang cukup ekstrim ya ketika musim dingin gitu. Nah, tatami ini terkenal dengan sejuk di musim panas, tapi bisa hangat di musim dingin gitu ya. Nah, ini kita di bagian lantai luar ya. Kalau lantai luar mungkin macamnya banyak sekali ya. Nah, ini kita ada di bagian dalamnya ya. Banyak sekali kayu ya di sini. Jadi karena memang mereka masih bergantung sekali sama kayu, jadi sebagian besar toko material itu ya kayu gitu, berbagai macam jenis kayu. Nah, ini contoh lantai modular parketnya yang
tinggal pasang ya. Jadi udah bukan model parket yang kita pasang satu-satu, tapi hitungannya per sekian meter persegi gitu ya. Ada juga yang per lembar seperti ini ya, per berapa senti, mungkin 10 cm atau 8 cm gitu ya, pasang. Halus sekali nih dari sistemnya ini ya, joinnya saling mengunci ya, nanti seperti itu. Di bawahnya diberi semen ya. Nah seperti ini ya. Ada juga model seperti ini. Jadi sistem kayunya seperti ini ya. Ini adalah lantainya. Di bawah itu misalkan balok ya, ada balok. Nah di atas balok itu ada balok-balok kecil yang menyangga lantai. Nah di antara itu diisi dengan insulasi ya. Fungsinya bisa sebagai insulasi panas atau dingin, tapi juga sebagai insulasi suara ya, agar tidak terlalu berisik dan lain-lain. Nah ini sistem untuk penyangga lantainya ya, jadi bisa diatur ketinggiannya, bisa kita lihat di sini. Ada bagian yang mendatar itu adalah atasnya, jadi ini terbuat dari plastik tapi cukup kuat ya. Ini juga ada kayunya macam-macam ya, ukuran dan jenis kayunya. Mereka biasanya pakai jenis kayu yang mudah dibentuk, itu namanya kayu sugi ya, sugi atau hinoki namanya. Itu kayu cedarnya Jepang ya. Nah seperti ini suasananya ya. Jadi harus banyak jalan-jalan nih. Oke, sekian vlog singkat kali ini. Ini hanya sebagai suplemen ya, karena dalam merancang sebuah arsitektur atau bangunan itu kita tidak boleh terbatas dengan apa yang sudah menjadi tradisi, apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Memang itu batasan dalam hal market ya, artinya kita akan lebih mudah mendapatkan bahan-bahan material-material yang sudah menjadi pasaran di Indonesia misalkan, dan juga berpengaruh kepada sistem konstruksinya, karena kita jarang arsitek-arsitek Indonesia yang mau turun langsung ya, mau membangun bersama tukang, itu jarang. Jadi kebanyakan mereka memasrahkan semuanya kepada tukang. Nah itu kadang membatasi kita untuk berkreasi dengan jenis-jenis lantainya sendiri, padahal di luar sana gitu, bukan hanya di Jepang ya, contohnya mungkin di negara lain juga ada banyak-banyak alternatif ya yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah semoga video ini sedikit memberi kalian inspirasi bahwa model lantai itu sangat beragam, dan saya harap kalian setelah lulus nanti juga mampu menyumbangkan inovasi-inovasi yang luar biasa pada bangunan Indonesia, baik itu menggunakan material kayu, baik itu keramik, baik itu beton dan lain-lain. Tapi tentunya kita harus ingat bahwa tantangan kita ke depan adalah membuat arsitektur yang sustainable, yang berkelanjutan seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.